Halo semuanya, nama saya Devan Chua dan kali ini saya akan mempresentasikan materi permintaan dan penawaran harga dan pasar. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan: jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Adapun faktor permintaan, yaitu pertama faktor barang komplementer dan substitusi, jumlah pendapatan, jumlah dan karakteristik penduduk, perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat, perkiraan dan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, dan kondisi sosial dan ekonomi. Lalu ke penawaran. Pengertian penawaran: kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen selama konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran: jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun. Adapun faktor penawaran: pertama itu kemajuan teknologi, kedua biaya teknologi, ketiga persediaan secara sarana produksi, keempat peningkatan jumlah produsen, ekspektasi produsen, peristiwa alam, dan harga barang dan jasa lain. Kita masuk ke harga. Harga adalah angka jual produk per unit yang mencerminkan angka yang bersedia dibayar oleh masyarakat. Terbentuknya harga pasar: produsen selalu mengharapkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, konsumen mengharapkan harga serendah-rendahnya. Produsen dan konsumen melakukan tawar-menawar. Proses tawar-menawar ini akan memunculkan harga kesepakatan atau disebut harga pasar. Kita masuk ke pasar. Pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga, keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Peran pasar: mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan stok barang untuk keperluan masa depan, dan memasukkan promosi. Adapun macam-macam pasar, yang pertama itu jenis pasar barang pasar konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Yang kedua itu pasar faktor produksi, pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang bisa digunakan produsen, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Lalu ke wujud pasar. Pasar konkret adalah suatu tempat yang menemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual barang atau jasa. Seperti yang kita tahu ya, pasar biasa. Yang kedua itu pasar abstrak, pasar tempat di mana proses berinteraksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik, atau kita bisa dibilang online gitu. Lalu barang yang dijual. Pasar dapat dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang bisa diperjualbelikan pasar tersebut. Misalnya ada pasar ikan, pasar dagang, pasar sayuran, pasar buah-buahan. Lalu waktu jual beli. Menurut waktu jual beli dapat dibedakan antara pasar harian yang biasa berlangsung setiap hari, pasar mingguan seminggu sekali, pasar bulanan sebulan sekali di daerah tertentu, ataupun pasar tahunan yaitu sekali dalam setahun. Adapun tempat, ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat atau daerahnya. Contohnya di Jakarta ada pasar Cikini, pasar Kramatjati, dan pasar Jatinegara. Semua nama pasar tersebut diberikan sesuai nama tempat lokasi pasar itu sendiri. Lalu kita masuk luas jangkauan distribusi. Menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan antara pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Di pasar lokal, transaksi jual beli terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Pasar daerah terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut diproduksi. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi pasar, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Eh, Ciri-cirinya itu terdapat baik pembeli dan penjual, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen atau tidak dapat dibedakan. Ada kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, itu ada kebaikan pasar persaingan sempurna. Harga terbentuk karena ada interaksi antar permintaan dan penawaran. Jika produsen menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, mereka bisa mengalami kerugian. Agar tetap bertahan, mereka harus meningkatkan cara kerja dan efisiensi produk. Sebaliknya, jika produsen itu bisa menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar, itu berarti mereka telah memproduksi dengan cara yang lebih efisien. Hal ini membantu menetapkan harga yang wajar sesuai dengan permintaan masyarakat dan mendorong produsen untuk bekerja lebih efisien.
Lalu keburukan pasar persaingan sempurna. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain sehingga inovasi menjadi terhambat. Yang kedua itu ada tidak sempurna. Yang pertama itu pasar monopoli, suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti substitusi yang sangat dekat. Lalu ciri-cirinya hanya ada satu orang penjual namun banyak pembeli, tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat, dan ada hambatan untuk masuk ke pasar. Kebaikannya itu dia menghindari produk-produk tiruan atau kayak ilegal itu KW-KW. Jadi baru terjadi kesinambungan stabilitas perusahaan, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan teknologi tinggi. Lalu keburukan pasar monopoli itu dia penggunaan kekuatan ekonomi. Contohnya itu perusahaan monopoli cenderung menerapkan harga yang tinggi, pelecehan terhadap posisi konsumen, kesenjangan dalam pembagian pendapatan, tidak ada persaingan, mengurangi kesejahteraan konsumen. Pasar oligopoli. Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 11. Ciri-cirinya terdapat banyak pembeli, namun hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun harus memenuhi standar. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, analisa ketergunan, penggunaan iklan yang intensif. Kebaikannya dengan ada penerapan teknologi, produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Ada kebebasan membeli bagi pembeli dan iklan sebagai efisiensi untuk menjalankan kegiatan produksi. Nah, keburukannya itu dia produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen produksi jenis untuk memasuki pasar karena dibutuhkannya investasi yang besar. Dengan adanya persaingan antar produsen untuk mendapatkan konsumen. Lalu terakhir itu adalah pasar monopolistik, suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang memasarkan barang yang serupa, memiliki perbedaan pada beberapa aspek, seperti pasar sepeda motor di Indonesia. Ciri-ciri jumlah produsen banyak, jenis barang diperdagangkan berbeda, produsen mampu mempengaruhi harga, dan promosi penjualan harus aktif. Kebaikannya barang yang diperdagangkan pada pasar persaingan monopolistik berbeda, walaupun fungsinya sama. Perbedaan itu bisa menyangkut kualitas, harga, pelayanan, karena itu perusahaan terdorong mengadakan inovasi. Lalu keburukannya akibat persaingan yang tajam, tentu mereka harus menggunakan modal yang lebih banyak untuk promosi. Jadi persaingannya berada di tingkat tinggi. Sekian dari materi. Terima kasih.